Seni melepaskan saat ditinggalkan. Rahasia tenang di tengah kekacauan. Pernahkah kamu merasa dunia runtuh hanya karena seseorang pergi, seolah semua warna hilang, dan yang tersisa hanyalah kekosongan? Hari ini, aku akan membawamu pada sebuah perjalanan. Perjalanan untuk melepaskan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita memilih untuk kuat. 3 kekuatan bila digabungkan, bisa mengubah hidupmu secara mendalam dan permanen. Kebijaksanaan kuno, stoikisme, sains modern, neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik, law of attraction. Dan kita akan mengungkap rahasia itu sekarang. Di channel Arah Stoikisme ini, memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami, dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Ketika seseorang meninggalkanmu, insting pertama manusia adalah menggenggam lebih erat. Kita berpikir, kalau kita bertahan, kalau kita menunggu, kalau kita memohon, mereka akan kembali. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Kita justru mengikat diri kita sendiri pada rantai tak terlihat. Rantai yang terbuat dari penyesalan, kemarahan, dan rasa kehilangan. Disinilah stoikisme berbicara. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika sesuatu di luar kendalimu, terimalah itu seolah kamu yang memilihnya." Kalimat ini bukan berarti kita harus mematikan perasaan, tapi kita diajak untuk melihat kenyataan tanpa perlawanan yang sia-sia. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti mengembalikan hidupmu pada dirimu sendiri. Karena selama kamu terus memegang masa lalu, tanganmu akan selalu penuh, dan kamu tak akan bisa menerima hal baru yang semesta ingin berikan. Di sini, Law of Attraction mengambil peran. Energi yang kamu pancarkan adalah magnet bagi realita yang akan kamu terima. Jika kamu memancarkan getaran sedih, terikat, dan putus asa, kamu hanya akan menarik lebih banyak perasaan yang sama. Tapi, jika kamu mulai mengalihkan fokus dari mengapa dia pergi menjadi bagaimana aku bisa berkembang, energi yang keluar dari dirimu akan berubah. Semesta akan membalasnya, bukan dengan orang yang sama, tapi dengan pengalaman, hubungan, dan keberuntungan baru yang selaras dengan dirimu yang telah tumbuh. Latihan sederhananya adalah, setiap kali pikiranmu kembali pada dia yang pergi, tarik napas dalam. Lalu katakan di dalam hati, "Aku izinkan diriku untuk melepaskan. Aku izinkan hal baik datang padaku." Lakukan ini berkali-kali. Bukan karena diulang langsung bekerja seperti sulap, tapi karena dengan pengulangan, otakmu akan membentuk jalur baru. Dan perlahan, luka itu akan sembuh. Pertama, latihan kesadaran pagi. Begitu kamu bangun, sebelum memegang ponsel atau memikirkan hari yang akan datang, duduklah dengan punggung tegak. Tarik napas dalam selama 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan perlahan selama 6 detik. Saat menghembuskan napas, ucapkan dalam hati, "Hari ini, aku memilih tenang. Aku memilih bahagia. Aku memilih lepas dari beban masa lalu." Latihan sederhana ini mengirim sinyal pada otak bahwa kamu berada dalam kendali, bukan pikiran lamamu. Kedua, jurnal melepaskan. Sediakan buku khusus, tulis semua perasaan, amarah, atau kenangan yang masih mengikatmu. Tulislah tanpa sensor. Biarkan semua keluar di atas kertas. Ketika selesai, baca sekali lalu ucapkan, "Sekarang aku letakkan ini di sini, bukan lagi di hatiku." Ini akan mengalihkan beban emosimu dari pikiran menjadi media fisik yang bisa kamu tinggalkan. Ketiga, fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Setiap kali pikiranmu mulai bertanya, "Kenapa dia pergi?" atau "Bagaimana kalau dia kembali?" hentikan. Lalu tanyakan, "Apakah ini dalam kendaliku?" Jika jawabannya tidak, arahkan energi pada sesuatu yang bisa kamu lakukan sekarang: belajar, bekerja, olahraga, atau merawat tubuhmu. Prinsip stoik mengajarkan, mengabaikan hal di luar kendali adalah bentuk kebebasan sejati. Keempat, afirmasi malam sebelum tidur. Sebelum memejamkan mata,
Ucapkan 3 kalimat. Aku damai dengan masa laluku. Aku berterima kasih pada pelajaran yang aku terima. Aku membuka diri untuk kebahagiaan baru. Ulangi ini setiap malam. Ini akan memprogram pikiran bawah sadarmu agar siap menerima energi baru yang lebih positif. Kelima, latihan syukur harian. Setiap hari, tulis minimal 3 hal yang kamu syukuri. Sekecil apapun. Dengan begini, otakmu akan dilatih untuk fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Ingat, Law of Attraction bekerja seperti gema. Apa yang kamu fokuskan akan kembali padamu dengan lebih besar. Panduan visualisasi harian yang menggabungkan stoikisme, Law of Attraction, dan neuroplastisitas. Pertama, pilih waktu tenang. Cari momen di pagi atau malam hari ketika kamu tidak akan diganggu. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata, dan tarik napas dalam beberapa kali. Tujuannya adalah menenangkan sistem saraf agar pikiranmu mudah diarahkan. Kedua, gunakan prinsip stoik. Premeditatio. Bayangkan dirimu menghadapi situasi yang membuatmu gelisah, mungkin perasaan ditinggalkan, kesepian, atau kehilangan. Rasakan sebentar, lalu ingatkan dirimu. Ini hanyalah kejadian, bukan identitas. Aku tetap berharga, apapun yang terjadi. Teknik ini akan membuat otakmu lebih tahan terhadap kejadian serupa di masa depan. Ketiga, ubah fokus ke gambaran positif. Setelah menerima dan melepaskan rasa sakit, alihkan visualisasi ke versi terbaik dirimu di masa depan. Senyum tulus, lingkungan yang damai, orang-orang yang menghargai dan mencintaimu. Hidup yang penuh kelimpahan dan tujuan. Biarkan semua detailnya terasa nyata: warna, suara, aroma. Keempat, aktifkan Law of Attraction. Sambil membayangkan hidup impianmu, ucapkan kalimat afirmasi yang kuat dan spesifik. Aku dikelilingi oleh cinta dan kebahagiaan. Energi positif mengalir dalam hidupku setiap hari. Aku menarik hal-hal baik karena aku memancarkan hal-hal baik. Ulangi dengan perasaan penuh keyakinan, seolah semua itu sudah menjadi kenyataan. Kelima, sentuhan neuroplastisitas. Akhiri visualisasi dengan senyum fisik. Walau awalnya terasa dipaksakan, otakmu akan mencatat ekspresi ini sebagai sinyal bahwa kamu sedang aman dan bahagia. Semakin sering kamu mengulangnya, semakin cepat jalur saraf baru terbentuk untuk mendukung pola pikir positif ini. Sekarang kita masuk ke strategi perisai mental, supaya pikiran positif yang sudah kita bentuk tadi tidak gampang runtuh. Pertama, kenali trigger negatif. Pikiran lama biasanya muncul karena ada pemicu, mungkin lagu tertentu, tempat, atau percakapan yang mengingatkan pada luka lama. Catat semua trigger ini. Begitu kamu sadar sedang bertemu salah satunya, tarik napas panjang, dan gunakan mantra stoik. Ini hanya persepsi, bukan kebenaran mutlak. Dengan begitu, otakmu belajar memutus reaksi otomatis. Kedua, batasi paparan racun emosi. Media sosial, gosip, atau orang yang suka mengeluh bisa jadi magnet energi negatif. Terapkan prinsip stoik, dihindari tanpa kebencian. Jangan benci mereka, tapi batasi waktu dan energimu. Semakin sedikit otakmu terpapar racun emosi, semakin kuat pola positifnya bertahan. Ketiga, gunakan jangkar positif. Buat satu kebiasaan cepat yang bisa mengembalikan fokusmu ketika pikiran lama muncul. Bisa berupa menyentuh dada sambil berkata, "Aku aman dan dicintai." Memutar lagu yang memberi energi positif. Mengulang satu ayat, kutipan, atau afirmasi yang paling kuat dampaknya untukmu. Ini akan jadi sinyal untuk otak bahwa kamu memilih kembali ke jalur positif. Keempat, latihan mental rehearsal. Setiap malam sebelum tidur, ulang di pikiranmu bagaimana kamu ingin bereaksi saat menghadapi godaan pikiran lama. Misalnya, membayangkan dirimu tersenyum dan berkata, "Aku sudah melepaskan ini," saat kenangan lama muncul. Ini membuat otakmu punya skrip baru, jadi responmu akan otomatis positif. Kelima, berterima kasih pada pikiran lama. Alih-alih melawan habis-habisan, ucapkan terima kasih. Katakan dalam hati, "Terima kasih sudah mencoba melindungiku di masa lalu, tapi aku tidak lagi membutuhkanmu." Pendekatan ini memutus perlawanan batin
yang justru sering membuat pikiran lama semakin kuat. Kita masuk ke ritual harian 5 menit, yang bisa menjaga energi positif, dan menutup rapat pintu bagi pikiran lama. Pertama, menit pertama, kesadaran stoik. Begitu bangun, duduk tegak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada dirimu, hal apa yang di luar kendaliku hari ini? Dan hal apa yang ada di dalam kendaliku? Jawaban ini akan memusatkan energimu hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kedua, menit kedua. Afirmasi loa, ucapkan 3-5 kalimat yang memanggil realita baru yang kamu inginkan. Misalnya, aku menarik cinta dan kedamaian ke dalam hidupku. Aku bebas dari masa lalu dan penuh rasa syukur. Setiap hari, aku menjadi versi terbaik diriku. Bayangkan, saat mengucapkannya, energi itu benar-benar mengalir ke dalam hidupmu. Ketiga, menit ketiga, visualisasi hasil. Tutup mata, dan lihat dirimu sudah berada di realita yang kamu mau. Rasakan detailnya, senyum di wajahmu, lingkungan yang mendukung, dan hati yang ringan. Biarkan otak percaya itu nyata sekarang, bukan nanti. Keempat, menit keempat, latihan syukur. Sebutkan minimal 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sekecil apapun, bisa kopi hangat, udara pagi, atau pesan dari teman. Neuroscience membuktikan, rasa syukur mengaktifkan bagian otak yang memproduksi hormon bahagia. Kelima, menit kelima, niat tindakan nyata. Tutup ritual dengan komitmen melakukan satu tindakan sederhana yang selaras dengan realita yang kamu bayangkan tadi. Misalnya, mengirim pesan positif ke orang terdekat, membersihkan meja kerja, atau mulai membaca buku yang sudah lama kamu tunda. Kalau kamu konsisten melakukan ritual ini, pola pikir positifmu akan terkunci. Otakmu akan semakin terlatih untuk fokus pada solusi, dan energi positif yang kamu pancarkan akan semakin kuat menarik hal-hal baik. Sekarang kita masuk ke cara menguatkan ketahanan emosi agar kamu tetap tenang. Bahkan ketika hidup melemparkan kejadian tak terduga, pertama latihan jeda 3 detik. Setiap kali sesuatu memicu emosi negatif, entah itu berita buruk, komentar pedas, atau kenangan menyakitkan, jangan langsung bereaksi. Hitung pelan dalam hati. 1, 2, 3. Di jeda singkat ini, otakmu punya kesempatan untuk memproses, bukan bereaksi otomatis. Inilah inti kontrol diri ala stoik. Kedua, prinsip melihat dari atas. Bayangkan, dirimu naik ke helikopter dan melihat seluruh situasi dari ketinggian. Masalah yang terasa raksasa dari bawah, dari atas hanya terlihat sebagai bagian kecil dari peta besar hidupmu. Teknik visualisasi ini melatih otak untuk memisahkan diri dari emosi sesaat dan fokus ke gambaran jangka panjang. Ketiga, mengubah kenapa aku menjadi apa yang bisa aku pelajari. Neuroplastisitas bekerja ketika kita mengganti pertanyaan yang melemahkan dengan pertanyaan yang memberdayakan. Setiap kali pikiran lama masuk, ubah pola tanya, bukan kenapa ini terjadi padaku, tapi apa pelajaran yang bisa aku bawa untuk masa depan. Pergeseran sederhana ini mengalihkan otak dari mode korban ke mode pencipta. Keempat, menggunakan loa untuk memanggil energi positif di tengah masalah. Di saat kacau, tarik napas dalam, lalu fokus pada satu kata yang ingin kamu tarik. Misalnya, tenang, cinta, atau syukur. Ucapkan kata itu dalam hati, sambil membayangkan dirimu sudah merasakannya. Otak tidak membedakan antara imajinasi dan kenyataannya, akan mulai memproduksi sensasi yang sesuai. Kelima, latihan riset malam hari. Sebelum tidur, tulis semua hal negatif yang kamu rasakan hari itu di selembar kertas, lalu remas atau sobek. Gerakan ini memberi sinyal ke otak bahwa beban hari ini selesai, dan kamu siap memulai hari baru tanpa membawa energi lama. Sekarang kita masuk ke cara menggabungkan kebiasaan ini ke dalam rutinitas mingguan supaya efeknya permanen, bukan cuma sesaat. Senin, fokus pada kesadaran, mindful awareness. Awali minggu dengan journaling singkat. Tulis 3 hal yang kamu syukuri, dan 1 hal yang ingin kamu latih hari ini. Tujuannya adalah membangun fondasi mental positif sejak awal minggu. Selasa, latihan stoik negatif, visualisasi. Luangkan 5-10 menit untuk membayangkan skenario terburuk, lalu tanyakan, jika ini terjadi, apa yang bisa kulakukan? Latihan ini membentuk ketangguhan emosional,
sehingga kamu tidak mudah goyah. Rabu, rewiring pikiran melalui afirmasi. Ucapkan afirmasi yang spesifik dan berenergi positif. Misalnya, aku tenang di tengah badai. Aku memilih fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan. Ulangi 10-15 kali sambil membayangkan dirimu menjalani itu. Kamis, latihan jeda 3 detik. Gunakan hari ini untuk sadar penuh dalam merespon. Setiap ada pemicu emosi, terapkan jeda 3 detik. Catat di akhir hari berapa kali kamu berhasil melakukannya. Jumat, visualisasi Loa. Ambil waktu 10 menit untuk duduk tenang, tarik napas dalam, lalu visualisasikan versi terbaik dirimu 1 tahun dari sekarang. Rasakan emosinya seolah sudah terjadi hari ini. Sabtu, hari melepas. Gunakan teknik riset malam hari lebih awal. Bersihkan beban minggu ini secara mental dan fisik. Bereskan kamar, buang barang yang tidak diperlukan. Pikiran yang rapi dimulai dari lingkungan yang rapi. Minggu, hari refleksi dan reset. Evaluasi. Kebiasaan mana yang paling membantumu minggu ini? Apa tantangan terbesarmu? Tuliskan insight ini sebagai panduan untuk minggu berikutnya. Kita lanjut ke strategi mempertahankan pola pikir baru dalam jangka panjang. Supaya perubahan ini nggak cuma henggat-henggat di awal, tapi bener-bener jadi identitas baru kamu. Pertama, jadikan pemicu positif bagian dari lingkunganmu. Pola pikir lama sering muncul lagi karena lingkungan memicunya. Maka, isi lingkunganmu dengan pemicu positif. Kutipan inspirasional di meja kerja, lagu yang membangkitkan semangat, atau bahkan wallpaper HP yang mengingatkan tujuanmu. Otak kita bekerja seperti spons sapa yang sering ia lihat, ia serap. Kedua, latihan check-in pikiran 3 kali sehari. Pasang alarm di ponsel untuk mengingatkanmu, bertanya, apa yang sedang kupikirkan sekarang? Apakah ini membangun atau merusak? Kalau jawabannya merusak, ubah segera dengan afirmasi atau fokus ke hal yang bisa kamu kendalikan. Ketiga, kelompokkan diri dengan energi seperti yang kamu inginkan. Kamu akan selalu menjadi rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Kalau mereka penuh drama, mindset barumu akan terkontaminasi. Pilih interaksi yang menumbuhkan, baik itu komunitas stoik, forum Loa, atau teman yang punya visi hidup sehat dan positif. Keempat, terapkan prinsip stoik. Memento mori. Ingat bahwa waktu kita terbatas, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membuatmu sadar bahwa setiap detik layak diisi dengan hal yang bermakna, bukan terjebak di pikiran lama. Kelima, gunakan Loa sebagai penyaring pikiran. Setiap muncul pikiran baru, tanyakan, kalau aku terus memikirkan ini, apa yang akan tertarik ke hidupku? Kalau jawabannya negatif, lepaskan. Kalau positif, perkuat. Keenam, dokumentasi progresmu, foto, catatan jurnal, atau rekaman suara tentang perasaanmu setiap minggu. Saat kamu merasa goyah, dengarkan kembali, dan lihat seberapa jauh kamu sudah berubah. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa pola baru sudah terbentuk. Kita masuk ke rangkuman integrasi stoikisme, tambah neuroplastisitas, tambah Loa, dari pembahasan seni melepaskan. Pertama, stoikisme, melepaskan kendali atas yang tak bisa dikendalikan. Inti stoikisme adalah menerima bahwa ada hal di luar kuasa kita, dan tidak membiarkan hal itu mencuri ketenangan batin. Saat ditinggalkan atau kehilangan, stoik mengajarkan, apa yang terjadi bukan milikku untuk diubah, tapi responku sepenuhnya dalam kendaliku. Melepaskan di sini bukan berarti menyerah, tapi membebaskan pikiran dari beban yang tidak perlu. Kedua, neuroplastisitas, melatih otak untuk kebiasaan baru. Pikiran, lama rasa marah, dendam, sedih adalah jalur saraf yang sudah terbentuk kuat. Dengan latihan sadar afirmasi, visualisasi, journaling, kita membentuk jalur saraf baru yang memprioritaskan ketenangan, rasa syukur dan optimisme. Kuncinya, konsistensi. Otak membutuhkan pengulangan setiap hari untuk mengganti pola lama dengan pola baru. 3. Law of Attraction, menarik energi positif. Pikiran yang tenang dan hati yang lapang
menciptakan frekuensi energi yang tinggi. Saat kamu berhenti menggenggam masa lalu, ruang di hidupmu terbuka untuk hal-hal baru yang selaras dengan vibrasi positifmu. Loa bekerja seperti magnet. Apa yang kamu fokuskan, kamu tarik. Melepaskan, berarti memindahkan fokus dari kehilangan ke kemungkinan baru. Keempat, integrasi praktis harian. Pagi, latihan pernapasan stoik, tambah afirmasi. Loa. Siang, check-in pikiran untuk memastikan jalur saraf baru aktif. Malam, jurnal syukur tambah visualisasi, masa depan positif. Ulangi terus sampai pola ini menjadi otomatis, dan kamu akan menemukan bahwa melepas bukan lagi sesuatu yang berat, melainkan kebiasaan alami. Sekarang, mari kita bicara soal fase yang sering membuat banyak orang kembali ke titik awal. Masa transisi. Ketika kamu sudah berusaha melepaskan, sudah mulai merasa tenang, tiba-tiba datang lagi gelombang kenangan, rasa sakit, atau pikiran negatif yang menyeretmu mundur. Ini wajar. Otakmu, berdasarkan prinsip neuroplastisitas, sudah terbiasa dengan pola lama. Ia seperti jalur setapak di hutan. Jalur lama itu sudah terbentuk jelas, dan jalur baru yang kamu buat butuh waktu untuk menjadi jalan utama. Inilah kenapa prinsip stoikisme sangat relevan di sini. Para filsuf stoik mengajarkan untuk menerima bahwa gelombang itu akan datang, bukan untuk dilawan dengan panik, tapi untuk disadari, diakui, lalu dilepas. Saat pikiran lama datang, jangan berkata, "Kenapa aku begini lagi?" Tetapi katakan, "Oh, ini hanya pikiran lama yang lewat. Aku tidak harus ikut bersamanya." Setelah kamu menyadari, disinilah Law of Attraction masuk. Kamu mengganti getaran energi yang dibawa pikiran lama itu dengan fokus pada apa yang kamu inginkan, bukan pada apa yang kamu takuti. Kalau kenangan buruk muncul, alihkan pada visualisasi kehidupan yang kamu dambakan. Rasakan emosi positifnya, seolah itu sudah terjadi. Untuk menjaga proses ini tetap stabil, lakukan latihan kecil setiap hari. Pertama, jurnal pagi. Tulis 3 hal yang kamu syukuri, dan 1 hal yang ingin kamu ciptakan hari ini. Kedua, meditasi 10 menit. Fokus pada napas, dan saat pikiran liar muncul, latih untuk kembali ke napas. Ketiga, afirmasi malam. Sebelum tidur, ucapkan kalimat yang menguatkan identitas barumu. Misalnya, aku tenang, aku cukup, dan aku terbuka menerima kebaikan. Kombinasi 3 hal ini akan membuat otakmu terbiasa dengan pola baru. Sampai akhirnya, pikiran lama kehilangan daya tariknya. Banyak orang tidak sadar bahwa tubuh ikut menyimpan beban emosional. Ini bukan sekadar kiasan penelitian dalam bidang psikosomatik dan neurofisiologi menunjukkan bahwa ketika kita mengalami stres emosional, tubuh mencatatnya dalam bentuk ketegangan otot, pola napas pendek, bahkan perubahan postur tubuh. Makanya, meskipun pikiranmu sudah mencoba untuk move on, tubuhmu bisa saja masih mengira kamu sedang berada di situasi yang sama. Inilah sebabnya pelepasan mental harus diiringi pelepasan fisik. Dalam stoikisme, ada konsep praemeditatio malorum, latihan mental menghadapi hal-hal buruk dengan tenang yang juga bisa dipadukan dengan teknik pelepasan tubuh. Caranya, ketika kenangan atau emosi berat muncul, jangan hanya berusaha mengusirnya dari pikiran. Tarik napas dalam, rasakan di bagian tubuh mana emosi itu menempel, bisa di dada, perut, bahu, atau tengkuk. Lalu, lepaskan perlahan, melalui napas panjang, seolah-olah kamu menghembuskannya keluar. Dalam Law of Attraction, tubuh yang rileks adalah magnet yang lebih kuat untuk energi positif. Saat kamu tenang secara fisik, frekuensi energimu naik, sehingga pikiran dan niatmu memancar lebih jelas ke alam semesta. Latihan fisik sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk membantu proses ini. 1. Body scan relaxation. Sebelum tidur, pejamkan mata. Fokuskan perhatian pada setiap bagian tubuh dari ujung kaki sampai kepala dan lepaskan ketegangan di setiap titik. Kedua, gerakan pelepasan. Misalnya peregangan lembut, mengguncang tubuh shaking selama 1-2 menit untuk melepaskan energi tersimpan. Ketiga, napasan diafragma. Tarik napas dalam ke arah perut, lalu buang perlahan
sambil berkata dalam hati, "Aku melepas semuanya." Kalau ini dilakukan rutin, kamu bukan hanya membentuk pikiran baru, tapi juga tubuh baru yang siap menerima hidup baru. Dan ketika pikiran, tubuh, dan energi sudah selaras, proses melepaskan akan terasa jauh lebih ringan, bahkan membebaskan. Kita lanjut ke tahap mengubah kesepian dan kehilangan menjadi kekuatan batin. Kesepian dan kehilangan sering dianggap sebagai masa tergelap dalam hidup. Tapi, kalau kamu mau melihat dari sudut pandang stoikisme, momen-momen inilah yang justru mengasah jiwa. Marcus Aurelius pernah menulis, "Api yang menyala akan membuat apapun yang dilemparkan ke dalamnya menjadi bahan bakarnya." Artinya, kehilangan bisa menjadi bahan bakar untuk membentuk versi dirimu yang lebih kuat jika kamu memilih untuk menggunakannya. Begitu. Langkah pertama, ubah pertanyaan dari "kenapa ini terjadi padaku?" menjadi "apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dengan pertanyaan yang tepat, otakmu akan mulai mencari peluang di tengah rasa sakit. Dari perspektif neuroplastisitas, ini memicu jalur saraf baru yang mengasosiasikan pengalaman sulit dengan pembelajaran, bukan trauma. Langkah kedua, berikan makna baru pada kehilanganmu. Dalam Law of Attraction, makna yang kamu berikan pada suatu kejadian akan menentukan energi yang kamu pancarkan. Kalau kamu memaknainya sebagai akhir dari segalanya, energi yang kamu kirim adalah energi putus asa. Tapi jika kamu memaknainya sebagai proses membersihkan jalan untuk sesuatu yang lebih baik, kamu sedang memanggil peluang baru datang ke hidupmu. Langkah ketiga, isi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kehilangan itu dengan kebiasaan yang menguatkan. Bisa berupa menulis jurnal, rasa syukur setiap pagi, meditasi singkat, 5-10 menit, untuk fokus pada napas dan ketenangan, menetapkan small wins harian yang membuatmu merasa produktif. Ketika kesepian datang, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah bersama rasa itu, akui keberadaannya, lalu arahkan pikiranmu ke tindakan kecil yang bisa membawa dirimu ke versi yang lebih baik. Karena kesepian bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sedang diberi kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Dan disitulah kekuatan batin sejati lahir. Kita masuk ke strategi praktis untuk mempercepat transisi dari sakit hati ke ketenangan batin total. Pertama, terapkan jeda stoik sebelum bereaksi. Setiap kali pikiran atau emosi negatif muncul, jangan langsung merespons. Tarik napas dalam, hitung sampai 3, lalu tanyakan pada dirimu, apakah ini berada dalam kendaliku? Kalau jawabannya tidak, lepaskan. Kebiasaan jeda ini secara perlahan akan membentuk jalur saraf baru yang mengaitkan pemicu emosional dengan ketenangan, bukan reaksi impulsif. Kedua, gunakan visualisasi loa sebagai terapi malam hari. Sebelum tidur, bayangkan versi dirimu yang sudah sepenuhnya tenang, bahagia, dan bebas dari beban masa lalu. Rasakan detailnya, ekspresi wajahmu, cara kamu berjalan, suasana hati, bahkan energi di sekitarmu. Otak tidak membedakan imajinasi yang sangat jelas dengan kenyataan dan kebiasaan. Ini akan mengirimkan sinyal pada semesta untuk menarik situasi yang sejalan dengan gambaran itu. Ketiga, terapkan ritual pembersihan pikiran harian. Setiap pagi, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Setiap sore, tulis 3 hal yang ingin kamu lepaskan hari ini. Metode ini membuat otakmu terbiasa memfokuskan energi hanya pada hal-hal yang berguna dan positif, sambil membuang sampah mental yang menumpuk. Keempat, gunakan prinsip tambal jalur dalam neuroplastisitas. Setiap kali pikiran lama muncul, misalnya rasa sakit karena ditinggalkan, langsung tambal dengan pikiran pengganti yang sudah kamu pilih sebelumnya. Contoh, ketika pikiran "aku sendirian dan tidak dicintai" muncul, ganti dengan "aku sedang membangun versi terbaik diriku, dan orang yang tepat akan datang pada waktunya." Semakin sering kamu mengganti pikiran lama ini, semakin jalur saraf negatif melemah, dan jalur baru menguat. Kelima, cari sumber energi positif di kehidupan nyata. Meditasi dan afirmasi memang penting, tapi tubuhmu juga butuh bukti nyata dari lingkungan. Caranya, kelilingi diri dengan orang-orang yang mengangkat semangatmu. Konsumsi konten yang menginspirasi,
bukan yang membuat overthinking. Lakukan kegiatan fisik ringan setiap hari, karena gerakan tubuh mengubah kimia otak menjadi lebih positif. Kalau strategi ini dilakukan konsisten, kamu akan mulai merasakan pergeseran. Dari merasa kehilangan, menjadi merasa diberi kesempatan baru. Dari rasa kosong, menjadi penuh harapan. Kita buat rutinitas harian 15 menit, yang menggabungkan stoikisme, loa, dan prinsip neuroplastisitas, supaya energi, pikiran, dan perasaanmu bergerak ke arah yang kamu inginkan. Menit 1-3, jeda stoik, tambah pernafasan, tenang. Begitu bangun, duduk tegak, pejamkan mata. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan perlahan 6 detik. Di setiap hembusan, tanyakan pada diri, apa yang berada di bawah kendaliku hari ini? Fokus hanya pada hal itu. Buang sisanya. Menit 4-6. Afirmasi Law of Attraction. Ucapkan afirmasi positif yang selaras dengan tujuan hidupmu. Gunakan kalimat di waktu sekarang, bukan masa depan. Misal, aku tenang dan damai dalam setiap keadaan. Aku menarik orang-orang dan kesempatan yang mendukung pertumbuhanku. Kuncinya, ucapkan dengan perasaan, seolah itu sudah menjadi kenyataan sekarang. Menit 7-9, visualisasi realita ideal. Bayangkan dirimu 6 bulan ke depan dalam versi terbaik. Wajahmu cerah, hati damai, lingkungan positif, dan hubungan penuh makna. Rasakan detailnya, suara, warna, bahkan aroma. Semakin detail, semakin kuat sinyal yang kamu kirim ke otak dan semesta. Menit 10-12. Journaling lepas dan syukur. Tuliskan 3 hal yang ingin kamu lepaskan hari ini. Misalnya, rasa marah, rasa takut, atau ingatan tertentu. Kemudian tulis 3 hal yang kamu syukuri saat ini. Sekecil apapun, proses ini melatih otakmu untuk melepaskan beban dan fokus pada kelimpahan. Menit 13-15, gerakan tubuh singkat. Lakukan stretching atau gerakan ringan untuk melancarkan aliran darah. Sambil bergerak, ulangi afirmasi positif yang tadi kamu ucapkan. Perpaduan gerakan fisik tambah afirmasi memperkuat koneksi pikiran tubuh, sehingga pesan positif tertanam lebih dalam. Jika kamu lakukan rutinitas 15 menit ini setiap hari, maka prinsip stoikisme menjaga ketenangan dan fokus. Loa mengarahkan energi untuk menarik yang kamu inginkan. Neuroplastisitas membentuk jalur pikiran baru yang lebih sehat dan positif. Ini ibarat kombinasi 3 kunci utama. Pikiran jernih, energi terarah, dan otak yang terbiasa dengan pola baru. Kita lanjut ke ritual malam, supaya pola pikir positif yang kamu bentuk di siang hari tetap terjaga bahkan saat tidur. Langkah 1, pernafasan pelepasan 3 menit. Sebelum tidur, duduk atau berbaring dengan tenang. Tarik napas dalam selama 4 detik, hembuskan perlahan 8 detik. Saat menghembuskan napas, bayangkan semua beban, kecemasan, dan pikiran yang tidak berguna keluar dari tubuhmu, seperti asap. Katakan dalam hati, aku lepaskan segalanya yang tidak melayaniku lagi. Langkah 2, refleksi stoik 5 menit. Tanyakan pada diri sendiri 3 hal. Pertama, apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Kedua, apa yang bisa aku perbaiki besok? Ketiga, apa hal yang aku syukuri hari ini? Catat jawabannya. Ritual ini membuat otak terbiasa fokus pada pertumbuhan dan rasa syukur, bukan penyesalan. Langkah 3, visualisasi pratidur 5 menit. Bayangkan tujuan atau kehidupan yang kamu impikan sudah terjadi. Visualisasikan detailnya sambil tersenyum dan merasakan emosinya. Sebelum tidur, bisikan afirmasi, hidupku mengalir menuju kebaikan tanpa hambatan. Dengan begini, otakmu akan memproses gambaran positif itu saat kamu tidur, memperkuat jalur neuron baru yang selaras dengan tujuanmu. Langkah 4, sinyal tenang untuk tubuh opsional. Matikan lampu, jauhkan gawai, atau nyalakan aroma relaksasi seperti lavender. Hal kecil ini memberi sinyal ke otak bahwa saatnya masuk ke mode istirahat mendalam. Dengan kombinasi rutinitas pagi dan ritual malam ini, stoikisme menjaga ketenangan di tengah tantangan. Law of Attraction memusatkan energi,
pada realita yang kamu inginkan. Neuroplastisitas membentuk jalur pikiran baru yang membuat pola positif menjadi otomatis. Hasilnya, kamu akan bangun dengan pikiran segar, hati tenang, dan hidup yang perlahan tapi pasti berubah sesuai keinginanmu. Kita masuk ke strategi menghadapi kemunculan pola lama, karena ini adalah titik kritis yang sering membuat orang kembali ke versi lama dirinya. 1. Sadari tanpa panik. Pikiran lama akan muncul. Itu normal. Otak kita punya jejak lama seperti jalur setapak yang sering dilewati. Kuncinya adalah menyadari tanpa ikut larut. Katakan dalam hati, ini hanya pola lama, bukan kenyataan baru. Dengan begitu, kamu memutus rantai reaksi emosional. 2. Gunakan teknik label dan alihkan label. Beri nama pikiran itu. Misalnya, ini pikiran takut gagal, atau ini rasa cemas lama. Alihkan, langsung lakukan aktivitas kecil yang selaras dengan pola baru. Misalnya, jika muncul pikiran aku tidak mampu, segera lakukan satu hal yang membuktikan sebaliknya, walau sekecil menulis rencana harian. 3. Terapkan prinsip stoik dikotomi kendali. Tanya diri sendiri, apakah ini di bawah kendaliku? Jika ya, ambil langkah nyata. Jika tidak, lepaskan. Prinsip ini menghentikan overthinking dan menjaga fokus pada hal yang bisa kamu ubah. 4. Gunakan Law of Attraction sebagai jangkar emosi. Setiap kali pola lama muncul, ganti dengan gambaran realita yang kamu mau. Bayangkan dengan detail, sambil merasakan emosi positifnya. Semakin sering dilakukan, otakmu akan otomatis beralih dari getaran rendah, takut, ragu ke getaran tinggi, yakin, tenang. 5. Perkuat dengan latihan neuroplastisitas harian. Jurnal sadar, tulis pikiran lama yang muncul, dan respons positif yang kamu pilih. Afirmasi counter. Siapkan 3-5 afirmasi yang secara langsung membantah pola lama. Latihan repetisi. Ulangi pola baru setiap hari, karena otak membentuk jalur kuat melalui pengulangan. Kita masuk ke strategi lanjutan supaya pola lama benar-benar hilang, dan pola baru menjadi default alami otakmu. 1. Sistem pengingat positif sepanjang hari. Otak kita bekerja dengan trigger. Kalau selama ini triggernya negatif, kita ganti jadi positif. Pasang catatan afirmasi di tempat yang sering kamu lihat. Cermin, meja kerja, layar ponsel. Gunakan alarm di HP untuk mengingatkan latihan napas atau visualisasi singkat setiap beberapa jam. Pilih lagu yang membuatmu bersemangat sebagai jangkar mood di pagi hari. 2. Ganti lingkungan, ganti energi. Lingkungan adalah mesin penguat pola pikir. Kalau tetap berada di tempat yang penuh trigger lama, otak akan mudah relapse. Bersihkan atau ubah tata letak ruangan supaya terasa seperti bab baru. Batasi interaksi dengan orang yang hanya membicarakan hal negatif. Cari komunitas yang mendukung pola pikir baru, grup belajar, forum pengembangan diri, circle positif. 3. Prinsip stoik. Latihan premeditatio maloram. Ini artinya membayangkan hal buruk, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi supaya mental tetap kuat. Setiap pagi, luangkan waktu 1 menit untuk membayangkan tantangan yang mungkin muncul hari itu. Lalu, bayangkan dirimu menghadapinya dengan tenang dan bijak. Hasilnya, saat hal itu benar-benar terjadi, otakmu tidak panik, karena sudah punya skrip respons positif. 4. Sinkronisasi emosi dan pikiran loa mode. Sebelum tidur, pikirkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Visualisasikan momen bahagia di masa depan, seakan itu sedang terjadi sekarang. Rasakan emosi itu selama minimal 17 detik penuh, karena penelitian vibrasi dan fokus menunjukkan ini waktu minimal untuk mengunci frekuensi ke otak bawah sadar. 5. Teknik rekaman diri untuk rewiring cepat. Rekam suara dirimu mengucapkan afirmasi positif dan dengarkan setiap pagi dan malam. Otak bawah sadar sangat responsif terhadap suara yang familiar, apalagi suaramu sendiri. Gabungkan ini dengan musik latar gelombang alfa untuk mempercepat neuroplastisitas. Kita masuk ke fase integrasi total. Tahap di mana pola baru yang kita bangun tadi menjadi otomatis. Sama seperti bernapas. 1.
Atur ritual pagi dan malam sebagai penjaga pikiran. Pagi dan malam adalah golden time otak. Pagi, jangan langsung buka HP. Duduk tenang, tarik napas, ucapkan afirmasi. Lalu visualisasi 1-2 menit tentang hari ideal yang akan kamu jalani. Malam, jangan tidur dengan pikiran acak. Tutup hari dengan rasa syukur, afirmasi, dan visualisasi tujuan yang sudah tercapai. Kalau pola ini dijaga selama 21-30 hari, jalur saraf baru akan mulai mengalahkan jalur lama. 2. Gunakan teknik anchor dari NLP Neuro-Linguistic Programming. Buat gerakan sederhana yang menjadi simbol kekuatan mentalmu. Misalnya mengepalkan tangan atau meletakkan tangan di dada sambil mengucapkan kata kunci seperti tenang atau kuat. Setiap kali melakukan visualisasi atau merasa bahagia, lakukan gerakan ini. Hasilnya, saat kamu menghadapi situasi sulit, cukup lakukan gerakan tersebut dan otak otomatis memanggil emosi positif yang sudah terhubung. 3. Prinsip stoik. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Di setiap situasi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan? Apa yang harus aku lepaskan? Kebiasaan ini adalah filter mental. Lama-lama, otak tidak akan membuang energi pada hal-hal yang di luar kendali, sehingga kamu tidak mudah jatuh ke pikiran negatif. 4. Sistem 3 cermin untuk self-check harian. Setiap malam, lakukan self-audit. Cermin stoik. Apakah hari ini aku bereaksi dengan bijak? Cermin neuroscience. Apakah aku menanam pikiran dan emosi positif yang konsisten? Cermin Loa. Apakah aku sudah selaras antara pikiran, emosi dan tindakan? Hanya butuh 5 menit, tapi ini menjaga otak tetap berada di jalur yang kita mau. 5. Jadikan ini identitas, bukan sekadar kebiasaan. Perubahan yang bertahan lama terjadi kalau kamu mengubah identitas diri, bukan cuma rutinitas. Alih-alih berkata, "Aku sedang belajar tenang," ubah menjadi, "Aku adalah orang yang tenang." Daripada, "Aku mencoba berpikir positif," ubah menjadi, "Aku adalah pribadi yang berpikir positif." Otak akan menyesuaikan perilaku sesuai identitas yang kamu yakini. Kita masuk ke strategi penguatan seumur hidup. Supaya pola pikir yang sudah kamu bentuk ini bukan hanya bertahan beberapa minggu, tapi menjadi fondasi permanen hidupmu. 1. Bangun lingkungan mental yang sehat. Pikiranmu akan menyesuaikan dengan frekuensi lingkungan di sekitarmu. Kurangi paparan berita negatif, drama, dan gosip. Perbanyak interaksi dengan orang yang optimis, tenang, dan inspiratif. Gunakan media sosial sebagai alat edukasi, bukan pabrik stres. Ingat, otak itu seperti spons. Apa yang sering ia serap, itulah yang ia keluarkan. 2. Latihan fisik sebagai fondasi mental. Neuroscience membuktikan bahwa aktivitas fisik meningkatkan neurogenesis pembentukan sel otak baru. Minimal jalan cepat 20-30 menit sehari. Latihan pernapasan dalam atau meditasi 10 menit setiap pagi. Kombinasikan dengan grounding, berjalan tanpa alas kaki di tanah atau rumput untuk menstabilkan energi tubuh dan pikiran. Tubuh yang sehat memperkuat pikiran, dan pikiran yang kuat mempengaruhi tubuh. 3. Gunakan jurnal visualisasi dan syukur. Setiap pagi, tulis 3 hal yang ingin kamu capai seakan-akan sudah tercapai. Setiap malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Efeknya, otak akan terbiasa fokus pada peluang dan hasil positif, bukan masalah. 4. Prinsip stoik. Antisipasi hambatan, premeditatio malorum. Setiap pagi, pikirkan hambatan yang mungkin terjadi hari ini, lalu rencanakan respon terbaikmu. Misalnya, kalau ada orang yang memancing emosi, aku akan menjawab dengan tenang, bukan marah. Dengan cara ini, ketika tantangan datang, kamu sudah siap mental, tidak kaget, dan tidak kehilangan kendali. 5. Selaras dengan Loa. Pikir, rasakan, lakukan. Loa bukan cuma soal afirmasi, tapi selaras total. Pikir, yakini bahwa yang kamu mau sudah mendekat. Rasakan, bangun emosi positif, seakan itu sudah nyata. Lakukan, ambil langkah nyata, walau kecil, menuju tujuan. Ketika 3 ini selaras,
realita akan mulai menyesuaikan. Kita lanjut ke pola siklus harian 3 lapis yang bisa kamu jalankan setiap hari, supaya mental tetap stabil, otak terus membentuk jalur baru, dan energi positif tetap terpancar. Lapisan 1, pagi, riset, dan program ulang pikiran. Pagi adalah golden hour bagi otakmu. Gelombang otak masih berada di frekuensi alfa theta, yang sangat reseptif terhadap sugesti. Meditasi pernapasan 5 menit, fokus pada tarikan dan hembusan napas. Afirmasi dan visualisasi, ucapkan keyakinan positif yang sudah kamu tulis. Bayangkan detailnya, seolah sudah terjadi. Premeditatio malorum, ala stoik. Antisipasi hambatan dan rencanakan respon tenang. Hasilnya, pikiran terkondisikan untuk hari yang produktif, tenang, dan penuh kontrol. Lapisan 2, siang, kalibrasi energi, dan fokus. Di tengah hari, pikiran sering mulai lelah, dan kembali ke pola lama. Ini saatnya, recalibrate. Micromeditation 2 minute. Tutup mata, tarik napas dalam, lepaskan ketegangan. Mini gratitude check, tulis, atau pikirkan satu hal yang bisa kamu syukuri saat itu juga. Break fisik singkat, jalan kaki, peregangan, atau minum air hangat. Hasilnya, otak tetap dalam mode fokus dan positif, tidak terhanyut ke spiral negatif. Lapisan 3, malam, integrasi, dan pelepasan. Malam adalah saat menutup siklus, melepaskan beban, dan memberi sinyal pada otak bahwa semua aman. Jurnal syukur, catat 3 hal baik yang terjadi, sekecil apapun. Review and reframe, lihat kembali momen menantang, lalu reframe menjadi pelajaran, bukan kegagalan. Ritual lepas beban, secara mental ucapkan, aku melepaskan semua yang di luar kendaliku hari ini. Efeknya, pikiran bersih sebelum tidur, sehingga memori positif tertanam di alam bawah sadar saat kamu istirahat. Kita masuk ke strategi anti kembu, supaya pola lama tidak punya kesempatan untuk kembali. Pertama, sadari pemicu sebelum terlambat. Pola lama biasanya muncul dari trigger tertentu, bisa kata-kata orang, situasi tertentu, bahkan jam-jam tertentu dalam sehari. Buat daftar pemicu, tuliskan hal-hal yang sering membuatmu terjebak di pikiran lama. Pasang alarm kesadaran, misalnya, setiap kali kamu merasa tubuh tegang, atau napas jadi pendek, itu tanda untuk berhenti sejenak. Dengan begini, kamu menangkap pola lama sebelum ia sempat menguasai pikiranmu. Kedua, ganti reaksi, bukan sumbernya. Kamu tidak selalu bisa mengubah orang atau situasi, tapi kamu selalu bisa mengubah respon. Prinsip stoik, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi opini kita tentang peristiwa itu. Saat pemicu datang, tunda reaksi 10 detik, tarik napas, beri jeda, baru respon dengan kesadaran. Gunakan kata kunci pengganti, misalnya, dari kenapa sih ini selalu terjadi? Ganti menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketiga, perkuat jalur baru di otak. Neuroplastisitas bekerja seperti otot, semakin sering dipakai, semakin kuat. Latihan mini harian. Setiap kali sadar kamu memikirkan hal negatif, ucapkan afirmasi positif 3 kali. Ekspos diri pada lingkungan positif, konten, buku, musik, atau orang-orang yang mendukung pola pikir barumu. Keempat, gunakan loa sebagai magnet penguat. Law of Attraction akan lebih kuat jika kamu sudah membuang resistensi dari pola lama. Fokus pada perasaan akhir, rasakan si loela keinginanmu sudah tercapai. Berikan umpan balik ke alam semesta, syukuri setiap tanda kecil yang sejalan dengan tujuanmu. Kita lanjut ke teknik benteng pikiran. Sebuah sistem perlindungan batin, agar energi positif dan ketenangan pikiranmu tetap stabil. Meski lingkungan di sekitarmu penuh tekanan atau negatif. 1. Benteng kesadaran. Mulailah dengan meningkatkan kesadaran penuh mindfulness setiap saat. Sadari kapanpun pikiran atau emosi negatif mulai masuk. Catat tanpa menghakimi, lalu arahkan kembali, fokus ke hal positif. Kesadaran ini seperti tembok pertama yang menghalau masuknya energi negatif. 2. Benteng batasan energi. Pelajari untuk menetapkan batasan pada lingkungan dan orang yang menguras energi. Jangan ragu bilang tidak pada hal-hal
atau orang yang membawa stres tanpa manfaat. Jaga jarak dari gosip, drama, atau pembicaraan negatif. Ini seperti tembok kedua yang menjaga stabilitas energi batin. 3. Benteng ritual harian. Ritual yang konsisten memperkuat pertahanan batin. Mulai hari dengan meditasi, afirmasi, dan visualisasi. Akhiri hari dengan refleksi dan pelepasan beban. Ritual ini adalah tembok ketiga, memperkuat mental dan emosimu setiap hari. 4. Benteng lingkungan fisik. Ciptakan ruang fisik yang mendukung kedamaian dan energi positif. Rapikan dan bersihkan ruang kerjamu dan rumah. Gunakan aromaterapi seperti lavender atau peppermint untuk menenangkan pikiran. Gunakan pencahayaan alami dan tanaman hijau. Lingkungan yang tenang membantu otak tetap fokus dan rileks. 5. Benteng komunitas positif. Jangan jalan sendiri. Cari atau bangun komunitas yang saling mendukung perkembangan positif. Teman yang menguatkan, bukan melemahkan. Grup diskusi yang membangun, bukan menghakimi. Mentor atau role model yang menginspirasi. Komunitas ini menjadi benteng terakhir yang menjaga energi positifmu tetap mengalir. Dengan membangun kelima benteng pikiran ini, kamu memperkuat diri agar tetap teguh, tak mudah goyah oleh tekanan luar. Ini bukan hanya soal bertahan, tapi berkembang di tengah segala tantangan. Kita lanjut ke cara menggabungkan semua teknik ini dalam lifestyle sehari-hari supaya transformasi mental dan spiritualmu menjadi alami, menyatu, dan berkelanjutan. 1. Mulai dengan ritual pagi yang konsisten. Bangun dengan waktu yang sama setiap hari. Lakukan meditasi singkat, afirmasi positif, dan visualisasi tujuan. Ini memberikan sinyal ke otak bahwa hari ini adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan bahagia. 2. Tetapkan niat harian, daily intention. Sebelum mulai aktivitas, tanyakan pada diri, apa niatku hari ini? Misalnya, aku akan tetap tenang menghadapi tantangan, atau aku memilih untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Niat ini jadi pemandu tindakan sepanjang hari. 3. Sisipkan waktu kalibrasi energi. Setiap beberapa jam, luangkan 2-3 menit untuk tarik napas dalam, syukur, atau micro meditation. Ini menjaga fokus dan energi tetap positif walau sibuk sekalipun. 4. Jaga pola makan dan tidur yang baik. Otak dan tubuh butuh bahan bakar dan istirahat berkualitas untuk mendukung neuroplastisitas dan stabilitas emosional. Kurangi gula dan kafein berlebihan, tidur cukup, dan jangan lewatkan waktu makan. 5. Praktikkan pelepasan stoik setiap malam sebelum tidur. Lakukan refleksi. Apa yang aku kendalikan hari ini? Apa yang aku lepaskan? Apa yang aku syukuri? Jurnal ini membantu menutup hari dengan pikiran jernih dan hati damai. 6. Bangun komunitas atau circle positif. Aktiflah dalam komunitas yang mendukung pengembangan diri, baik online maupun offline. Berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain memperkuat komitmen dan motivasi. 7. Evaluasi dan penyesuaian mingguan. Setiap minggu, evaluasi progresmu. Apa yang berjalan baik? Apa yang perlu diperbaiki? Penyesuaian ini membuat proses transformasi tetap adaptif dan efektif. Dengan checklist ini, kamu punya panduan jelas agar perubahan menjadi konsisten, terukur, dan mudah dijalankan. Kalau kamu ingin hidup yang lebih tenang, kuat, dan penuh energi positif, mulailah langkah kecil hari ini. Subscribe channel RA Stoicism, karena di sini kamu akan terus mendapatkan panduan praktis yang mengubah pikiran dan hidupmu menjadi lebih baik. Jangan lewatkan video selanjutnya yang akan membawa kamu semakin dalam menguasai seni ketenangan dan kekuatan pikiran. Bersama, kita bangun hidup yang bukan hanya bertahan, tapi berkembang luar biasa. Tekan tombol subscribe sekarang dan jadikan perjalanan perubahan ini milikmu.